Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2B akan membuat asinan kubis. Izin memperkenalkan anggota, nama saya Naufal Arif Nurrohman dengan NIM 54. Saya Rika Yuda Kurnia Pidantira dengan NIM 49. Saya Desta Letriangreni dengan NIM 57. Saya Ananda Yasminisa dengan NIM 73. Saya Syafira Rahmawati dengan NIM 78. Saya Siva Nur Azza dengan NIM 72. Saya Fikri Nur Fauzi dengan NIM 68. Saya Muhammad Rifatani dengan NIM 81. Saya Selis Menjuntak dengan NIM 60. Saya Fadilah Nur Sabitri dengan NIM 46. Saya Wida Salainah dengan NIM 61. Saya Winona Aprilia Zahra dengan NIM 70. Saya Noval Febrian Hafiz dengan NIM 86. Saya Aditya Fauzi Ramadan dengan NIM 85. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Asinan kubis adalah suatu probiotik pakan yang berasal dari kubis yang difermentasikan menggunakan garam krosok yang berguna untuk memperpanjang daya simpan dan juga menambah nilai gizi. Pembuatan asinan kubis ini dilakukan secara spontan, artinya tanpa ada penambahan mikroorganisme lainnya yang hanya menggunakan garam krosok saja. Pengaplikasian pada asinan kubis diberikan kepada unggas sebesar 5% dari total ramsu. Pemberian dalam dua bentuk, yaitu bentuk cairan berupa perasan dan bentuk padatan diberikan secara langsung. Alat yang digunakan dalam membuat asinan kubis yaitu yang pertama ada wadah dan tutupnya. Terus yang kedua ada isolasi bening. Yang ketiga ada talenan. Terus yang keempat ada pisau. Terus yang terakhir ada plastik laundry. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan asinan kubis. Yang pertama itu adalah kubis kurang lebih 500 gram. Terus kemudian ada garam krosok 5% dari berat kubis, yaitu sekitar 25 gram. Terus kemudian ada air untuk menutup atasnya secukupnya. Langkah yang pertama yaitu memotong kubis dengan tipis-tipis. Memotong kubis tipis-tipis dengan tujuan memperluas substrat sehingga fermentasi dapat berlangsung lebih cepat. Kemudian kubis dimasukkan ke dalam ember. Tambahkan garam krosok sebanyak 5% dari berat kubis yaitu 25 gram. Karena alasan menggunakan garam krosok yaitu karena bersifat higrokobis, karena dapat menarik air dari suatu bahan. Kemudian diaduk hingga rata. Selanjutnya, masukkan air ke dalam wadah di atas permukaan kubis agar tertutup dengan rapat. Kemudian asinan kubis ditutup dengan rapat sehingga tidak ada udara yang masuk karena proses fermentasi dilakukan secara sudah tertutup dengan rapat. Kita tunggu selama 2 hari.
fermentasi asinan kubis. Tahap awal dimulai dengan mikroorganisme Enterobacter cloaca dan Erwina urbicola memanfaatkan oksigen di dalam toples untuk melakukan fermentasi secara aerob. Kemudian oksigen di dalam toples berkurang sehingga bakteri Leuconostoc mesenterides tumbuh yang membuat suasana menjadi asam dan pH turun. Setelah pH turun dan suasana asam, bakteri Lactobacillus plantarum tumbuh yang membuat suasana semakin asam lagi dan pH turun. Kemudian bakteri Leuconostoc mesenterides berhenti berkembang. Faktor pengaruh keberhasilan, kadar garam. Penambahan garam bertujuan untuk menghambat proses fermentasi. Kadar garam lebih dari 10% akan menghambat proses fermentasi. Kadar garam kurang dari 2,5% akan menumbuhkan bakteri, proteolitik, dan selulotik yang dapat menghambat proses fermentasi. Kemudian ada suhu. Suhu optimum pada bakteri asam laktat yaitu 30 derajat Celcius. Dengan kecepatan yang sama, bakteri dapat tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ada pH. pH-nya termasuk pH asam yaitu 3-4. Faktor yang keempat itu adalah sayuran kubis secara alami mengandung bakteri asam laktat. Yang kelima, suhu lingkungannya harus berada di 37 derajat Celcius, tidak langsung terpapar sinar matahari, tidak lembab, dan harus terjaga lingkungannya. Ciri keberhasilan asinan kubis yaitu yang pertama berwarna tetap putih atau putih kekuningan, aromanya khas fermentasi, teksturnya renyah tidak berlendir, dan yang terakhir memiliki rasa sedikit asam atau sedikit asin. Lalu kemudian ada ciri kegagalan asinan kubis yaitu yang pertama mengeluarkan aroma busuk, kemudian berlendir, dan warnanya kecoklatan. Buatan asinan kubis kelompok 2B gagal karena kebocoran pada plastik lagi. Ciri-ciri kegagalannya adalah teksturnya tidak renyah, berlendir, dan tidak berwarna putih kekuningan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up bro, what's up bro, what's up bro, what's up. Saya Tianggraini, Saya Nada Yasminisa, saya Syafirisa, saya Syafirah Mawati, Saya Siva Nur Aziza. Saya Fitri Nur Fauzi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2B ingin memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naufal Arif Nurrahman dengan NIM 54. Saya Rika Yuda Kurniati Jantira dengan NIM 49. saya Destara Tianggraini dengan NIM 57. saya Nada Yasminisa dengan NIM 73, saya Syafirah Mawati dengan NIM 78, Saya Siva Nur Aziza dengan NIM 72. Saya Fitri Nur Fauzi dengan NIM 68. Saya Muhammad Sidi Fatoni dengan NIM 81. Saya Celia Simanjuntak dengan NIM 60. saya Habidah Salaina dengan NIM 61, Saya Winuna Prilia Zara dari NIM 70. Saya Aditya Fauzi Ramadan dengan NIM 85. Saya Novel Febrianovic dengan NIM 86. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan Faktor pengaruh keberhasilan. Ini tahu sampai bagian melewat ke menang saya. Asam dikit kok. Ding turun lagi. Yuk. Yuk. Diobral. mas itu nggak kuat loh itu ada itu Wedik, gue sini ngisor. Dulu, hitung. Yuk. Ciri keberhasilan. Nih. warnanya tetap putih kekuningan. Terus alat yang digunakan dalam membuat asinan kubis yaitu yang pertama ada
isolasi bening. Terus ada ember berserta tutupnya. Ember berserta. Gak. Anjay, let me show you. Bisa aku harus sedikit nanti. Aduh gila juga aku. Kau kira kau nggak berat apa enggak? Selanjutnya masukkan air ke dalam. Ngapain mau ini guys? Ini cantik banget coba. Punya rumah guys. Pembuatan asinan